Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami dari tim edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang credit checking process, atau yang lebih sering kita sebut dengan CCP. Ada apa sih CCP atau credit checking process itu? Jadi, CCP merupakan proses penilaian dari Kowei kepada calon customer Kowei yang ingin membeli produk dengan cara installment atau cicilan. Prosesnya sangat mudah dan sederhana, karena kita tidak memakai bank atau lembaga keuangan lainnya. Jadi, proses CCP ini merupakan salah satu tahapan analisa di mana customer yang beli produk Kowei ingin membayarnya dengan sistem pembayaran installment atau cicilan. Dalam hal ini, tim CCP Kowei Indonesia akan melakukan analisa berdasarkan dokumen-dokumen customer, yang nantinya akan dinilai apakah calon customer yang hendak membeli produk Kowei layak atau tidak layak untuk membayar secara kredit atau cicilan dalam pembelian produk Kowei. Sebagai informasi tambahan, ada dua jenis transaksi yang tidak perlu melewati proses CCP. Yang pertama, pembelian dengan sistem cash, yaitu package 6, atau proses pembelian satu unit produk Kowei menggunakan sistem pembayaran kartu kredit. Pada umumnya, customer Kowei terbagi menjadi dua kriteria, yaitu customer individu seperti karyawan, ibu rumah tangga, pengusaha individu atau perorangan, dan juga pensiunan. Sedangkan kriteria lainnya yaitu customer corporate atau perusahaan. Contohnya listed company atau perusahaan yang terdaftar di bursa, perusahaan unlisted atau perusahaan biasa pada umumnya, dan juga UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Nah, kriteria-kriteria customer tersebut yang menentukan dokumen apa saja yang dibutuhkan oleh tim CCP Kowei. Tapi sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu bisnis proses untuk pembelian produk Kowei yang melalui proses CCP. Awalnya, HP tetap melakukan key-in seperti biasa dengan melampirkan beberapa dokumen tambahan sesuai dengan kriteria customer-nya. Kemudian, tim CCP akan menganalisa kesesuaian dokumen tersebut dengan syarat dan ketentuan pembelian yang berlaku. Jika memang disetujui, maka akan berlanjut seperti biasa sampai dengan instalasi produk ke tempat customer. Namun, jika masih belum disetujui, maka akan dimintakan data tambahan case by case oleh tim CCP Kowei. Jika memang terpaksa tidak bisa, tidak perlu khawatir, karena customer masih boleh tetap membeli produk Kowei dengan cara pembayaran lump sum atau package 6 ya. Kemudian, untuk jenis customer individu atau perorangan, berdasarkan kriteria yang sudah kita bahas sebelumnya, mari kita lihat tabel berikut untuk kelengkapan dokumennya per masing-masing customer. Pada tabel terlampir, syarat dokumen masing-masing kriteria mulai dari pensiunan, karyawan, pengusaha individu, dan ibu rumah tangga, tinggal kita sesuaikan berdasarkan cara pembayaran yang diinginkan oleh customer, baik melalui kartu kredit, transfer bank, atau dengan cara auto debit rekening customer. Tabel ini tidak perlu dihafalkan ya, cukup jika teman-teman HP bertemu dengan calon customer, disesuaikan saja dengan kriteria masing-masing. Ada juga syarat tambahan, yaitu jika customer ingin membayar melalui auto debit menggunakan Bank Mandiri, maka perlu foto tampak depan kartu ATM sebagai syarat tambahan dari Bank Mandiri. Jika untuk cicilan menggunakan kartu kredit, maka minimum masa berlaku kartu kredit tersebut adalah 1 tahun. Pembelian 2 water purifier atau lebih dari 2 produk, wajib foto tampak depan kartu kredit. Minimum pendapatan untuk pembelian water purifier adalah 8 juta per bulan. Minimum pendapatan untuk pembelian air purifier adalah 5 juta per bulan. Seluruh kondisi di atas berlaku jika down payment customer 50% atau antara 1 sampai dengan 17 bulan ya. Demikian juga untuk customer corporate atau perusahaan, saat ini terbagi menjadi 3 kriteria, yaitu perusahaan listed, perusahaan unlisted, dan juga UMKM. Khusus untuk perusahaan unlisted dibagi menjadi 2 kriteria lagi, yaitu DP kurang dari 50% atau 1 hingga 17 bulan, dan juga yang melakukan DP lebih atau sama dengan 50% atau 18 sampai 36 bulan,
di mana untuk perusahaan yang melakukan DP kurang dari 50%, maka ada dokumen tambahan yang harus dimintakan. Sedangkan untuk perusahaan UMKM, dokumen yang dibutuhkan sama seperti pengusaha individu lainnya ya. Untuk dokumen pembayaran disesuaikan juga dengan cara bayar yang diinginkan oleh customer, baik menggunakan kartu kredit, bank transfer, ataupun auto debit rekening. Berikut merupakan cara pembayaran untuk pembelian produk Kowei dan contoh-contoh dokumen yang perlu dimintakan kepada customer, seperti KTP, NPWP, credit card, dan seterusnya sampai dengan pendapatan kena pajak ataupun SKT, surat keterangan terdaftar pajak jika perusahaan tersebut belum PKP. Di Kowei, jika customer ingin melakukan pembelian menggunakan credit card, ada beberapa privilege atau keistimewaan yang dapat tergantung dari jenis kartu kreditnya. Di dalam program ini terdapat beberapa klasifikasi jenis dari kartu kredit, di mana setiap jenisnya memiliki keistimewaan untuk mendapatkan promo atau keuntungan yang berbeda-beda, tergantung dari jenis kartu kredit yang digunakan. Nah, sedikit membahas cara pembayaran dengan auto debit rekening customer. Berikut kita berikan panduan untuk mengisikan data-data POA atau Power of Attorney atau surat kuasa debit rekening customer ke bank yang dimiliki. Saat ini ada 5 bank besar yang sudah bekerja sama dengan Kowei, yaitu Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, dan Maybank. Yang perlu diperhatikan adalah pengisian data-data customer kita harus sesuai dengan identitas dan legalitasnya. Yuk, mari kita sama-sama lihat panduan pengisiannya. Berikut ini adalah list jenis kartu kredit, di mana walaupun customer membeli maksimal 2 produk Kowei, yaitu kombinasi 1 water purifier dan 1 air purifier, ataupun 2 air purifier, maka customer tersebut tidak perlu melakukan proses CCP. Untuk pengisian POA atau surat kuasa debit Bank Mandiri, berikut petunjuk pengisiannya. Dimulai dari nomor sales order dan tanggal pengajuan, kemudian diisi sesuai dengan data customer, kemudian tempel materai 6000, dan ditandatangan di atas materai dan di kolom tanda tangan yang tersedia, sesuai dengan spesimen bank si customer tersebut. Untuk pengisian POA atau surat kuasa debit Bank BRI, berikut adalah petunjuk pengisiannya. Dimulai dari mengisi identitas sesuai dengan data customer, nomor sales order dan tanggal pengajuan, kemudian tempel materai Rp6.000 dan ditandatangan di atas materai di kolom tanda tangan yang tersedia, sesuai dengan spesimen bank customer tersebut. Kemudian berikutnya adalah contoh pengisian surat kuasa debit Bank BNI. Dimulai dari mengisi identitas sesuai dengan data customer, kemudian isi lengkap alamat Kowei Indonesia sesuai petunjuk, dan paraf di setiap kolom yang tersedia di form tersebut. Kemudian, tambahkan tanda tangan pada halaman ketiga dan keempat yang dilakukan oleh customer. Dan pada halaman terakhir, ditempel materai Rp6.000 dan diberikan tanda tangan di atas materai dan di kolom tanda tangan yang tersedia, sesuai dengan spesimen bank si customer tersebut. Kemudian jangan lupa untuk paraf lagi ya di pojok kanan bawahnya. Untuk pengisian POA atau surat kuasa debit Bank BCA, berikut ini adalah cara pengisiannya. Dimulai dengan mengisi identitas sesuai dengan data customer, kemudian diisi kembali data sesuai kepemilikan buku rekening customer pada label yang sudah tersedia, dan kemudian ditempel materai dan ditandatangani di atas materai oleh pihak customer. Berikut ini merupakan cara pengisian POA atau surat kuasa debit Bank Maybank. Pertama, dimulai dari mengisi identitas sesuai dengan data customer, lalu diisi data sesuai dengan data kepemilikan buku rekening customer pada tabel yang sudah tersedia, kemudian tempel materai sebesar Rp6.000 dan tanda tangan di atas materai oleh pihak customer. Demikian tentang credit checking proses Kowei Indonesia. Sekiranya ada pertanyaan, teman-teman silahkan mengisi kolom komentar berikut ya. Terima kasih dan sampai jumpa.